إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya yang mulia, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab Sittatu Durar min Usuli Ahli Athar, atau 6 pilar dari pilar-pilar Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ad-Da'wah As-Salafiyah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini kita masuk ke pembahasan yang kelima dari 6 pilar Ad-Da'wah As-Salafiyah, yaitu Ar-Raddu 'alal Mukhalif minal Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Bab yang kelima ini, pembahasan yang kelima ini adalah membantah orang-orang yang menyimpang, meluruskan orang-orang yang tersesat, menyimpang. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Baik, para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini dibahas oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, disebabkan ada sebagian orang yang gagal paham bahwa tatkala kita membantah ahli bidah, membantah orang-orang yang menyimpang, meluruskan kesesatan-kesesatan yang mereka sebarkan, mereka menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka mengatakan bahwa kita ini suka ghibah, suka ghibahin orang. Membantah ahli bid'ah, kata mereka, suka ghibahin orang. Kalian ini keras sama orang-orang muslim, tapi kenapa sama orang-orang kafir kok nggak segitunya? Kalian ini memecah belah persatuan kaum muslimin dengan kalian membantah fulan, kalian membantah fulan. Kalian ini memecah belah barisan kaum muslimin. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya, insya Allah akan kita bantah tuduhan-tuduhan tersebut di pertemuan pagi hari ini. Maka perlu untuk diterangkan, perlu untuk dijelaskan bahwa membantah ahli bidah itu adalah perkara yang masuk kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, beliau sebelum membantah mereka, beliau membawakan ucapan-ucapan para ulama salaf yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim itu diam terhadap kesesatan. Tidak boleh seorang muslim itu diam-diam saja, tenang-tenang saja ketika ada kesesatan-kesesatan yang tersebar. Harus dia itu membantahnya, meluruskannya sesuai dengan kadar keilmuan yang dia ketahui. Berkata Abu Ali rahimahullah ta'ala, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, dia mengatakan as-saqitu 'anil haq syaitanun akhras wal mutakallim bil batil syaitanun natir. Ini ucapan yang indah. Beliau mengatakan orang yang diam, seseorang yang diam ketika ada kemungkaran dia diam,
padahal dia tahu yang benar yang mana, tapi dia diam saja, itu adalah setan yang bisu. Ibarat seperti syaitan yang bisu. Sedangkan orang yang vokal berbicara tentang kebatilan, orang yang vokal menyebarkan kesesatan, maka dia disebut setan. Apa kebalikannya? Setan yang bicara. Jadi setan itu bukan cuma yang berbicara saja, jemaah. Bukan cuma yang menyebarkan kesesatan, yang menyebarkan kebid'ahan, yang ngasih syubhat kepada kaum muslimin. Itu setan yang berbicara. Bukan cuma itu jadi setan itu. Ada setan yang kedua namanya setan akhros, setan yang bisu. Apa itu setan yang bisu? Ketika ada kebid'ahan, kemungkaran, kesesatan, dia tahu yang benar yang mana, tapi dia diam saja dengan berbagai alasan. Gak enak, sungkan, ya. Atau nanti saya kehilangan followers. Kalau saya berbicara yang hak, nanti orang-orang akan membuli saya. Nanti orang-orang akan mengeluarkan saya dan seterusnya. Takut kehilangan dunia. Ya, ini ucapan yang indah dari seorang ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq. Dan kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbir bi iftiraqi hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita bahwa umat kita, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Insyaallah antum semuanya sudah mengetahui hadis tersebut. Nabi mengatakan sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi. Kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka. 73 itu semuanya terancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Ya, ayuridu haula ikhtisarul ummah ila firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyami tamayuzil aqdil muqtarib. Apakah orang-orang yang tadi mengatakan sudahlah kalian itu jangan bantah ini, jangan meluruskan bid'ah ini, jangan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Apakah mereka menginginkan dengan ucapan itu mereka menyatukan semua umat Islam dengan berbagai macam firqahnya, dipersatukan semua tanpa membedakan ini akidahnya apa, ini pemahamannya bagaimana? Apa itu yang diinginkan? Dan mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin. Nabi sudah mengatakan umat Islam terpecah belah. Apakah itu yang diinginkan sama mereka? Kata beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mulailah orang-orang yang suka menuduh ahli sunnah, suka menuduh as-salafiyun ketika membantah dengan tuduhan-tuduhan yang ketika membantah ahli bid'ah, mereka menuduh as-salafiyun, mereka mengatakan la tusaddi'u as-saf min ad-dakhil. Wahai yang katanya salafi, kalian itu jangan memporak-porandakan barisan kaum muslimin dari dalam. Begitu katanya. Ya, kalian jangan suka mengacau bawakan persatuan kaum muslimin dari dalam. La tutirul ghubar minal kharij. Dan jangan kalian itu menghembuskan debu-debu dari luar. Ya, jangan menghembuskan debu-debu dari luar. Wala tuharrikul khilafah bainal muslimin. Jangan suka ngomongin khilafiyah di antara kaum muslimin. Itu paling senang kalau lihat. Ya, dikit-dikit khilafiyah ini ya. Ini perbedaan pendapat. Udah jangan dibesar-besarin. Ya, jangan digede-gedein. Masa gara-gara khilafiyah seperti ini kita tidak lagi saling bersaudara? Kau menganggap aku ahli bid'ah, kau mengeluarkan aku dari sunnah, kau nggak ngambil lagi ilmu dari Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan gara-gara hanya masalah khilafiyah. Semua dikasih khilafiyah sama dia. Semua dikasih khilafiyah. Padahal pernah kita sampaikan masalah khilafiyah ada dua. Ada masalah khilafiyah yang kita boleh berbeda di dalamnya.
dan kita saling toleransi, saling legowo, saling menghormati. Ada jenis khilafiyah yang tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Yang berbeda dengan kita harus dikerasi, harus ditegaskan bahwa kau itu menyimpang, salah. Aku tidak menerima perbedaan dalam jenis yang ini. Aku nggak menerima perbedaan dari jenis yang ini. Saudara Anda berbeda dengan Anda ketika sholat. Dia ketika sholat menjaharkan bismillah kalau dia imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum kalau jadi imam nggak pakai bismillah, antum sir, antum pelangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak berbeda. Bagaimana sikap Anda? Keras dalam masalah ini? Oh enggak, ya salah. Karena kebenaran dalam masalah ini bisa pada pihak kita, bisa juga pada pihak orang yang berbeda dengan kita. Kawan Anda, dia meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah. Sedangkan Anda meyakini Al-Quran itu apa? Kalamullah. Baik, apakah ini khilafiyah? Iya, khilafiyah. Bagaimana sikap Anda? Keras di dalamnya. Tegaskan, sesat kamu itu. Salah, menyimpang. Ucapan Al-Quran makhluk adalah ucapan Jahmiyah, ucapan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Yang benar Al-Quran kalamullah, aku tidak menerima perbedaan dalam masalah ini. Kebenaran hanya satu dalam masalah ini. Dari mana kita membedakannya? Ya dari membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Mereka sudah mengumpulkan poin-poin mana yang di situ seorang muslim harus tidak boleh berbeda di dalamnya. Seperti kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, dan kitab-kitab yang lain yang selayaknya seorang muslim belajar kitab-kitab tersebut sehingga dia tahu, bisa memposisikan mana perbedaan pendapat yang memang kita harus legowo dan mana perbedaan pendapat yang kita harus tegas di dalamnya. Itu juga salah satu dari syubhat mereka. Sedikit-sedikit khilafiyah. La tuharrikul khilaf bainal muslimin. Jangan kalian itu kata dia, naltaqi fi ma ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Marilah, sudahlah kita ini saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan ayo kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Ini syiarnya Al-Ikhwanul Muslimun. Termasuk di antara syiarnya Al-Ikhwanul Muslimun yaitu kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Bahkan perselisihan yang tadi yang nggak boleh berselisih di sana, mereka toleransi. Bagaimana toleransi mereka? Diam. Sudah, jangan kau mentahdir bulan, jangan kau memperingatkan umat agar tidak mengambil ilmu dari bulan, tak usah. Sudah, diam saja. Kita menghormati. Ya. Paham ya poinnya? Itu syiarnya Al-Ikhwanul Muslimun. Jadi kalau ada seorang ustadz yang katanya dia ini salafi, ya, tapi dia ini tadi modelnya adalah ingin untuk talbis, mencampur adukan, semua digasak toleransi. Yang penting perbedaan pendapat, toleransi semuanya. Ini ciri-cirinya Al-Ikhwan Al-Muslimun yang sudah difatwakan sesat oleh banyak para ulama, menyimpang, tergolong di antara jenis ahli bidah. Ya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah kalian menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Perhatikan, Allah memerintahkan kita untuk mencegah kita dari kemungkaran
Dan Allah memerintahkan kita untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan. Sejelek-jeleknya kejelekan apa jemaah? Kok mati semua sih? Hah? Biasanya di sini cukup ini sama ini. Baik, Allah mengatakan jadilah kalian umat yang memerintahkan kepada kebaikan, mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Semungkar-mungkarnya kemungkaran apa? Syirik kepada Allah. Kemudian juga bid'ah, masuk mungkar enggak? Masuk kemungkaran, penyimpangan di dalam agama, akidah-akidah yang menyimpang, masuk dalam kemungkaran, maka harus diingkari. Jangan diam. Harus diingkari kemungkaran itu dengan segala apapun resikonya. Dengan segala apapun resikonya harus diingkari. Cuma juga harus dengan cara yang hikmah. Ya, harus melihat bagaimana cara mengingkarinya, itu pembahasan di dalamnya. Jangan terus ketika kita mengatakan untuk mengingkari kesyirikan, hanya nanti ambil kamera, ada sajen, langsung dibuang. Allahu Akbar. Ini namanya nggak paham fikih ingkarul mungkar. Nggak paham bagaimana caranya mengingkari kemungkaran, nggak paham. Iya. Itu mungkin kalau melihat ada ahli bid'ah bikin acara, kata Ustaz harus diingkari. Terornya di rumah. Ahli bid'ah lagi mau bikin acara bid'ahnya gitu, pakai perang, di rumah terornya sama dia. Harus diingkari gitu. Gitu? Enggak. Ada pembahasan lain tentang fikih bagaimana mengingkari kemungkaran. Cuma yang kita tekankan di sini, kemungkaran harus diingkari. Harus diingkari. Caranya bagaimana? Nah, itu ada step-stepnya dari Nabi. Ya, Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Yang punya power, yang punya kekuasaan, ya, maka silakan diingkari dengan tangannya. Ya, wa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu maka dengan lisan. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu diingkari dalam hatinya. Artinya Anda berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Enggak mau ikut andil, enggak mau ikut campur, enggak mau ikut support, enggak mau ikut mendukung kemungkaran tersebut. Itu mengingkari dari dalam hati kalian. Saya enggak ikut Ustaz acara bid'ahnya. Saya enggak ikut hadir, tapi saya ikut nyumbang saja. Ya, doa ya. Namanya mengingkari, ya total enggak mau. Baik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal amru bis sunnah wan nahyu 'anil bid'ah huwa amrun bima'rufin wa nahyun 'anil munkarin wa huwa min afdhalil a'malis shalihah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan memerintahkan kepada sunnah, mengajak manusia ke sunnah, kemudian menghalangi manusia dari bid'ah, mencegah manusia dari kebid'ahan, itu termasuk, kata beliau, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan itu adalah amal soleh yang paling afdol. Ya, amal soleh yang paling afdol. Pertegas pernyataan ini oleh ulama sebelumnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu pernah ditanya oleh seorang, wahai Imam Ahmad, rajulun yusolli wa yasumu wa ya'takif. Wahai Imam Ahmad, ada seseorang yang dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin i'tikaf, tapi dia itu diam, gak mau dia membantah ahli bid'ah,
Gak mau dia meluruskan penyimpangan-penyimpangan. Amrajulun yatakallamu fi ahlil bidah. Ada orang yang kedua, dia itu suka membantah ahli bid'ah, suka ngomongin ahli bid'ah, ngomongin kejelekan-kejelekan ahli bid'ah. Ayyuhuma afdal? Ditanyakan kepada Imam Ahmad, mana dua orang ini yang paling afdal, yang paling baik? Maka Imam Ahmad mengatakan, idza kana yusalli wa yasumu wa ya'takif fa hadha khairun li nafsihi. Kata beliau, kalau orangnya itu sholat, puasa, i'tikaf, maka pahalanya yang dapat cuma siapa? Maslahatnya orangnya sendiri. Wa idza yatakallamu fi ahli bidah wa innama huwa lil amal. Tapi kalau dia berbicara, membicarakan tentang kesesatan-kesesatan ahli bidah, mentangkir umat dari ahli bidah, maka ini kemaslahatannya untuk umum, untuk semua. Wa hadza afdal, yang kedua ini yang afdal. Ya, lihat para ulama salaf, mereka gemar untuk mengupas, menguliti kesesatan-kesesatan ahli bidah. Itu hal yang berjalan di tengah para ulama-ulama salaf dari zaman ke zaman. Mereka membantah tokoh-tokoh ahli bidah. Baca kitab-kitab mereka. Baca kitab-kitab mereka. Mereka membantah tokoh-tokoh ahli bidah. Dari zaman ke zaman dibantah sama mereka. Meskipun dengan menyebutkan namanya terang-terangan. Meskipun dengan ucapan-ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Imam Ahmad ketika ditanya tentang gembong ahli bid'ah di zaman mereka, di zaman beliau, namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Dia itu bahkan dijuluki di zamannya sebagai buhurul ilmi, lautannya ilmu. Punya banyak kitab-kitab karya-karya dia itu. Yang Al-Harith Al-Muhasibi. Tapi dia jatuh dalam pemahaman Mu'tazilah, jatuh dalam pemahaman Jahmiyah. Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Al-Harith Al-Muhasibi, Imam Ahmad mengatakan huwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Dan Imam Ahmad simpel mengatakan dia ahli bid'ah, dijauhkan umat untuk tidak mengambil ilmu darinya. Itu sunnah yang berjalan di tengah para ulama. Ya, nggak usah heran. Ada sebagian orang yang wallahu a'lam dia itu ngajinya selama ini ngapain aja. Ya, katanya salafi, ahlu sunnah. Tapi ketika membantah ahli bid'ah, bilang di akhir, salafi itu nggak keras. Salafi itu bukan orang yang keras, tapi orang yang lemah lembut, orang yang rahmat kepada sesama. Kenapa kau begitunya kepada saudara-saudara begitu? Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Ya tergantung kesalahannya bagaimana jemaah. Ya tergantung kesalahannya bagaimana. Kalau memang ini kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir, kesalahan-kesalahan yang ringan, dan itu muncul dari orang yang memang awam, orang yang nggak tahu, ya kita menyikapinya dengan lemah lembut. Tapi kalau ternyata kesalahannya ini adalah sebuah kesesatan yang besar, kesalahannya ini muncul dari seorang ustaz yang dia punya ilmu, yang dia ini adalah orang yang bisa memberikan pengaruh kepada kaum muslimin, maka pengingkarannya beda enggak? Beda. Pernah kita ilustrasikan tentang anak antum ya. Antum punya anak misalnya 2, yang satu sudah kuliah, nah satu masih SD. Masih SD, kebesaran yang masih SD. Dia masih umur 3 tahun lah, umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Anak Anda yang umur 2 tahun ini, tahu-tahu wajah Anda itu ditempelin gini. Datang kepada sampean, hati-hati, ditempelin gini wajahnya. Jenggot Anda ditarik-tarik sama anak Anda. Bagaimana sikap Anda? Biasa. Iya. Tahu-tahu datang anak yang sudah kuliah tadi, memang dijambak jenggotnya sampean. Gimana sikap Anda? Dicoret dari kakak jangan. Ini anak dicoret dari kakak ini sudah. Kenapa kok beda? Padahal sama-sama jambak jenggot, sama-sama dijambak jenggotnya sampean. Kenapa kok beda sikapnya? Ya, pelakunya beda.
Ya. Maka ahli sunnah itu ngelihat pelakunya siapa nih. Kalau orang awam yang kesalahannya juga kesalahan-kesalahan yang sepele, oke lah. Ya, dia kita sikapnya lemah lembut. Tapi kalau muncul kesesatannya dari ustaz dengan gelar yang mentereng, doktor, LC, MHI, Opo dan seterusnya, ini harus disambut. Campuri bukan berarti pukul itu enggak, maksudnya harus dikerasi, meskipun dengan ucapan-ucapan yang nada yang keras. Para jamaah, tadi kita katakan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa engkau ketika membantah saudaramu, wa idza kana kullama arada al-mu'min an yuqawwima al-masari qila lahu laisa dhatul waqti wal kuffar mutarabbisun. Ketika kita membantah ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah, ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, sekarang ini bukan waktunya membantah ahli bid'ah, Ustaz. Sekarang ini waktunya adalah kita memerangi orang-orang kafir. Karena sekarang orang kafir sudah mengepung kita dari berbagai penjuru. Kita butuh persatuan umat Islam untuk menyerang orang-orang kafir ini. Maka bukan waktunya lagi antum ini membantah Khawarij, membantah Syiah, membantah Mu'tazilah, membantah penyimpangan ini. Sudah bukan waktunya. Ya, ada yang mengatakan demikian. Maka dijawab oleh beliau, "Famata ya'rifu akhta'ahu wa mata yurja'u anha wa mata yasihul marid wa yuqawwid dha'if." Kalau terus dikatakan bukan waktunya, kapan terus waktunya? Saya tanya kepada dia. Terus kapan waktunya membantah ahli bid'ah ini, kapan? Karena namanya orang kafir itu senantiasa mengintai kaum muslimin, kan? Senantiasa mengepung kaum muslimin. Sampai kapanpun orang-orang kafir gak pernah berhenti mengincar kaum muslimin. Maka kalau kalian mengatakan belum waktunya membantah ahli bid'ah, terus kapan waktunya? Ya, terus kapan waktunya? Ya, para ulama atau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil sahih minas sakin. Kalau aku diam dari kebatilan dan kau juga diam dari kebatilan, maka kapan orang yang jahil, orang yang gak punya ilmu, orang awam, kapan dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid? Kalau podo-podo menangi kabeh satu-satu. Kalau ustaz-ustaz semuanya diem jemaah, ada kemungkaran diem semuanya, kapan orang awam akan tahu? Maka kata beliau, bersyukur kalau Anda melihat ada seorang saudara Anda yang mengingkari kebid'ahan, mengingkari kesyirikan. Ya, dia berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Itu harus disyukuri keberadaannya. Jangan malah digembosi. Wah, ini merusak dakwah sunnah. Dulu dakwah sunnah di Probolinggo ini adem ayem, nggak ada apa-apa. Sajeki ada fulan ini yang suka nyerang ahli bid'ah, suka keras sama ahli bid'ah, padahal sesuai dakwahnya. Padahal dakwahnya bijak. Ya, dia hanya menjelaskan yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah. Sajeki ketekan fulan ini, waduh, kita kacau semua ini. Orang-orang dan nggak hikmah. Terus gimana? Sudah diam saja. Jangan nyinggung fulan, jangan membid'ah-bid'ahkan fulan, amalan-amalan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Cari aman. Dikira dakwah sunnah ini adalah yang penting. Yang penting aman. Tidak, kita memang gak cari musuh, memang. Ya, kita gak cari musuh. Kita hanya mengingkari kemungkaran, karena itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kemungkaran harus diingkari. Ya, dan
imbas daripada kita mengingkari kemungkaran, mesti ada yang baper. Memang mesti ada yang baper, ada yang memusuhi, ada yang tersinggung. Wajar. Namanya kemungkaran ketika diingkari, pelakunya mesti tersinggung gak? Tersinggung gak? Jangankan kemungkaran, kemaksiatan ketika kita ingkari, jangankan kebid'ahan, kemaksiatan ketika kita ingkari, tersinggung. Kita pernah di suatu kajian itu, mungkin sudah tak kisahkan ya. Ya, kita bahas sesuatu yang berhubungan dengan bid'ah. Dengan riba. Kebetulan waktu itu kajian tafsir sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua riba yang ada. Ya, saya ilustrasikan. Wallahu a'lam, saya ilustrasinya itu tidak mengacu kepada siapapun. Saya ilustrasikan ada orang-orang yang dia jadi hidupnya itu riba semuanya. Saya bilang gitu, rumahnya KPR, sepeda motornya kredit riba, terus kemudian apa lagi? Kartu kredit, punya mobil, ya pokoknya itu hidupnya itu riba semuanya. Belum lagi usahanya dia, modalnya pinjam sama bank juga dan seterusnya. Oke. Saya jelaskan tentang haramnya riba, bahwa pintu riba yang paling ringan adalah berzina dengan ibunya sendiri dan seterusnya. Ternyata ada orang yang persis seperti yang saya ucapkan. Wallahu a'lam, persis seperti yang saya ucapkan, tersinggung dia, gak mau datang lagi ngaji ya. Untungnya cuma gak mau datang lagi ngaji. Ya, kalau saya yang dituntut gimana? Hah? Baper. Tahu baper? Iya baper. Anak gak nyebutin nama, gak tahu ini ilustrasi dari apa, ya sudah mengalir begitu saja. Lah kok ketepaan cocok sama orang itu. Harusnya kalau dia ini memang datang ke kajian untuk membenahi diri, harusnya dia apa? Sadar, berubah akan kekeliruannya. Tapi enggak ngamuk, tersinggung. Ada orang-orang model kayak gitu. Makanya anak minta maaf kalau ada yang namanya mubalik, kata orang mubal barangnya kayak gitu. Kan gitu. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membantah kebid'ahan, bukan berarti maknanya kita ini benci kepada saudara kita. Bukan maknanya kita ini memusuhi saudara kita, tidak. Ketika kita membantah kesyirikan, membantah kebid'ahan, itu sejatinya kita sedang menolong dia. Kita sedang menolong dia. Nabi SAW pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi dia. Kata para sahabat, loh, kalau yang terzalimi, iya memang harus kita tolong. Lah yang berbuat zalim ngapain kita tolong? Paham nantinya Nabi? Iya, berbuat zalim ngapain kita tolong? Maka kata Nabi SAW, anta kuffahu an min dzulmihi, yaitu dengan engkau mencegah dia dari berbuat kezaliman itu. Itu namanya kau menolong dia. Bukan membantu kezalimannya, artinya dia mau mencuri, boleh wangi, bukan. Dia mau berbuat syirik, boleh wangi, bukan. Dia mau berbuat bid'ah, Anda bantu, bukan. Tapi Anda cegah dia. Jangan sampai dia berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, Anda cegah dia. Itu namanya membantunya untuk tidak berbuat kezaliman tersebut. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara sebagian syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang bahwa kita ini ketika membantah ahli bid'ah, kita dianggap berlemah lembut kepada orang-orang kafir
dan kita dituduh keras terhadap sesama muslim. Maka dibantah oleh beliau, nggak mesti. Kita ketika keras terhadap ahli bid'ah, tapi sama orang kafir kita nggak segitu kerasnya, itu bukan berarti kita ini wala wal baroknya kepada orang kafir, barok kepada kaum muslimin, mencintai orang kafir dan membenci kaum muslimin. Dilihat dari mana? Dilihat dari kerasnya kita terhadap ahli bid'ah, tapi sama orang kafir nggak segitunya. Itu ada tujuannya gitu. Tuh, yang katanya salafi sama saudaranya sesama muslim, gara-gara saudaranya ini terjatuh dalam kebid'ahan, bantahannya keras luar biasa. Tapi sama orang kafir nggak segitunya. Iya. Maka dijawab sama beliau, itu tidak menunjukkan bahwa kita lebih cinta kepada orang kafir daripada orang muslim. Tidak menunjukkan kita lebih benci orang muslim daripada orang kafir. Enggak. Lihat bagaimana Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk bermuamalah dengan Fir'aun yang kafir dengan muamalah yang lembut. Allah mengatakan dalam surah Thaha, idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang apa? Lembut. Diperintahkan Fir'aun ini kafir luar biasa. Tapi ketika Musa mendapati Bani Israel, kan sama Musa ditinggal 40 hari naik ke atas Bukit Tur Sinai. Kemudian 40 hari balik lagi ke Bani Israel. Apa yang dilakukan sama Bani Israel? Menyembah patung, berhala sapi. Bagaimana reaksinya Nabi Musa? Ya, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Ketika Musa kembali kepada kaumnya, Nabi Musa kembali dalam keadaan marah. Tuh, padahal kaumnya ini umat muslim kan? Iya, umatnya Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun ditarik, digenggam jenggotnya sama Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Harun mengatakan, ya benar akhi, ya akhi la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, jangan engkau menggenggam, menjambak jenggotku, jangan pula kau menggenggam kepalaku. Saking gemesnya, kenapa enggak kau cegah mereka ini? Tuh, sama saudaranya sendiri Nabi Harun dirempak jenggotnya. Sama Fir'aun segitunya enggak Nabi Musa? Apa antum tuduh Nabi Musa lebih cinta kepada Fir'aun daripada Nabi Harun? Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW memarahi keras kepada sebagian sahabat-sahabatnya ketika memang kesalahan-kesalahan yang harus untuk disikapi dengan keras. Pernah tahu Usama bin Zaid disemprot sama Nabi gara-gara apa? Nah, Usama bin Zaid membunuh seorang yang bersyahadat la ilaha illallah. Kan ceritanya lagi perang, ya kan? Ini musuh ini sudah terpojok sudah, nggak ada jalan keluar. Mau dibunuh sama Usama bin Zaid, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat dia. Nah, muncul pikiran Usama bin Zaid, oh iya, benar. Kau bersyahadat karena sudah terpojok. Kalau memang niatmu bersyahadat, opo gak ketman? Kenapa gak dari tadi kau bersyahadat? Apa maksudnya ya? Masuk akal gak? Masuk akal. Dipateni sama Usama. Ketika sampai kabar ini kepada Nabi SAW, Nabi memarahi Usama dengan marah yang keras. Iya, Nabi SAW mengatakan, "Aqatan ba'da an qala la ilaha illallah." Wahai Usama, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, innahu khafa min sayfi, khaifan min sayfi. Atau kama qala ya Rasulullah, dia itu takut sama pedangku. Dia itu takut sama pedangku, makanya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan, hal syaqqaqta sadrahu
Wa hal syarata qalbahu, wahai Usama, sudahkah engkau membuka hatinya, membelah dadanya? Di mana zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah menunjukkan Nabi gak sayang sama Usama? Tidak. Terus Nabi cinta kepada orang-orang kafir. Orang kafir gak pernah disemprot seperti itu sama Nabi. Kemudian sahabat Nabi yang lain disemprot sama Nabi dengan ucapan yang pedas, jemaah. Apa itu? Afattanu anta. Apakah engkau pembawa fitnah, ingin membawa fitnah, tukang fitnah, kan bahasa kita? Apakah kau tukang fitnah? Gara-gara sahabat ini ngimami sholat dengan bacaan yang panjang, dikeluhkan kepada jamaahnya. Siapa ini? Siapa ini? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ngimami sholat dengan sholat yang panjang. Kemudian dikeluhkan sama jamaahnya, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi semprot Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kau tukang fitnah wahai Mu'ad? Apakah maknanya Nabi gak cinta sama Mu'ad? Lebih cinta kepada orang-orang kafir? Enggak. Seorang khatib berkhutbah. Jadi Nabi itu menugaskan sebagian orang untuk menjadi khatib di kabilahnya masing-masing. Ya, jadi khatib penceramah di kabilahnya masing-masing. Suatu ketika Nabi melihat ada seorang khatib yang berkhutbah. Berarti dia sahabat Nabi. Kemudian khatib ini mengatakan kepada jamaahnya, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawa." Kata khatib tadi, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, ya, kata-katanya khatib. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, siapa mereka berdua di sini? Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah tersesat. Nabi ketika dengar itu, langsung di majelis itu Nabi mengatakan, "Bisal khatibu ant." Sungguh engkau adalah sejelek-jeleknya khatib. Di situ ya, langsung Nabi semprot orang itu, "Bisal khatibu anta." Sejelek-jeleknya khatib adalah engkau. Qul, katakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat. Artinya jangan jadikan Allah dan aku dalam satu dhamir, satu kata ganti, mereka. Itu nggak boleh. Nah, kalau orang-orang awam sekarang ngelihat responnya Nabi kayak gitu, Nabi dituduh lebay. Alah, masalah bahasa lu kok keras aku. Kan niatnya kan sama saja. Mereka di sini maksudnya siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Kan niatnya sama. Iya, kalau misalnya yang dimaksud sama khotibnya ini mereka itu adalah berhala gitu, baru Nabi keras. Ya, dianggapnya adalah perbuatan Nabi adalah keras. Enggak, memang itu hikmah, bijak. Ya, maka sekali lagi batil. Kalau dikatakan kita ini ketika membantah ahli bid'ah dengan keras, kemudian kita membantah orang-orang kafir tidak sekeras membantah ahli bid'ah, itu berarti kita memang lebih memperhatikan kaum muslimin daripada orang-orang kafir. Gini saja jemaah. Antum punya anak, ya. Anak antum lagi main sama anak tetangga. Anak antum lagi main sama anak tetangga. Anak antum tiba-tiba, anak antum sama anak tetangga mecahin kaca, mecahin main bola ya, mecahin kacanya rumah orang, atau mecahin lampu biasanya, ada biasanya mecahin lampu. Lampu-lampu dengan jalan kena jalan, pecah. Antum marah kepada dua anak ini, anak anda sama anaknya tetangga. Antum marahin. Kenapa? Karena
anak tetangga cuma dibilangin, kamu jangan begitu, hati-hati kamu. Sudah selesai. Tapi kalau sama anak sendiri, mungkin sampai mukul jamaah. Iya kan? Mungkin sampai anak tetangga dipukul nggak tadi? Nggak dipukul. Tuh, apakah berarti antum lebih sayang sama anak tetangga daripada sama anak antum? Tidak. Ya, ini mereka ini pikirannya sempit. Ketika melihat ahlu sunnah membantah ahli bid'ah dengan keras, membantah orang kafir, tidak seperti itu, tidak sekeras membantah ahli bid'ah. Salafi memang antek-antek Yahudi. Memang dibuat sama orang-orang Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Waduh, apa itu? Jargon-jargonnya. Ya. Terjemahan rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan beberapa pantangan syubhat terhadap sebagian orang yang anti sama tanzir. Kayaknya kalau sudah dengar masalah tanzir itu bencinya luar biasa, alergi. Padahal tanzir memperingatkan umat dari kesesatan ahli bid'ah, dari kesesatan seorang dai, seorang ustadz dan yang lainnya. Itu adalah tadi kita katakan sunnah yang berjalan di tengah kaum muslimin dari zaman ke zaman. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma minna illa waradun aw mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, kita ini semuanya pasti antara dua hal. Kalau enggak kita yang membantah atau kita yang dibantah, pasti antara dua hal itu, kita yang meluruskan atau kita yang diluruskan. Kecuali Nabi SAW. Ya, kalau Nabi nggak boleh dibantah, nggak boleh diluruskan. Apa yang diucapkan Nabi harus diterima. Tapi selain Nabi, itu bisa dibantah. Ustadz siapapun, syekh siapapun bisa untuk diluruskan kalau memang menyimpang. Itu berjalan di tengah kaum muslimin. Bahkan dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau menyebutkan kisah tentang seorang salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Yusuf bin Asbar. Yusuf bin Asbar termasuk ulama tabi'in senior atau tabi'ut tabi'in kalau nggak salah, lupa. Yusuf bin Asbar itu suka menguliti kesesatan-kesesatan ahli bid'ah. Fulan itu dia kemarin berbicara begini. Kemarin saya mendengar, misalnya kalau zaman sekarang ya, kemarin saya mendengar di YouTube Ustaz Fulan dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Terus saya juga melihat Ustaz Fulan ya, dia mengatakan bahwa ada lagi yang lebih konyol, mengatakan perempuan adalah makhluk yang memiliki daya cipta. Tanpa perempuan Allah tidak bisa menciptakan. Gitu. Tanpa perempuan Allah tidak mampu untuk menciptakan katanya. Ya, dia berucap seperti ini. Ketika kita membicarakan fulan yang ngomongin melincingan ini, yang ngomong yang ngawur ini, ada orang yang mengatakan alisat hadhihi ghibah. Ya, Yusuf bin Asbab itu sukanya gitu. Ngomongin fulan, ngomongin kesesatan fulan, ngomongin kebid'ahan fulan. Tahu-tahu ada orang bernama Abu Saleh Al-Farra mengatakan, "Alaysat hadhihi ghibah?" Loh, ini ghibah ini ya akhi. Kau membicarakan Ustaz fulan, membantah Ustaz fulan, Syekh fulan, ini ghibah. Enggak boleh, ghibah haram. Gitu. Apa jawabannya? Yusuf bin Asbab dituduh ghibah, dia ngomongin ahli bid'ah dituduh ghibah. Yusuf bin Asbab mengatakan, "Waihaka ya ahmaq." Celaka kau wahai orang dungu, kata Yusuf bin Asbab. Celaka kau wahai orang bodoh. Hadhihi nasihat, ini adalah nasihat, bukan ghibah. Nahnu abaru min abaihim wa ummahatihim. Li'annana idza dzakarnahum wa 'adzarnahum
qallat athamuhum wa awzaruhum. Wahai orang dungu, kita ini sedang nasihat, bukan riba. Dalam posisi ini, kita lebih baik daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Jangan. Sudah dimaklumi atau wajar ya, ada anak, ada orang tua, anaknya ini ahli bid'ah, tokoh ahli bid'ah. Mungkin enggak, mungkin saja, tapi pernah nggak Anda dapati orang tuanya bantah anaknya sendiri? Yang ada orang tuanya diam, dibiarkan. Mau sesat apapun, orang tuanya terkadang mendiamkannya. Tidak diperingatkan sama orang tuanya. Sayang anak. Ya ada yang memang meluruskan anaknya ada. Cuman overall secara umum, namanya orang tua pasti melindungi anaknya. Tidak mungkin dibantah, mungkin dibantah anaknya. Tapi sedikit yang seperti itu. Maka dalam posisi seperti ini, kita yang membantah ahli bid'ah lebih baik daripada bapak-bapaknya ahli bid'ah, daripada ibu-ibunya ahli bid'ah itu. Karena bapak sama ibunya diam, gak membantah kesesatan anaknya. Justru kita baik kepada mereka. Karena ketika kita memperingatkan manusia, jangan ikut fulan, jangan mengambil ilmu dari ustaz fulan, jauhkan diri Anda dari buku-bukunya fulan. Ini sejatinya kebaikannya buat mereka. Kenapa? Karena memutus mata rantai kesesatan mereka, sehingga dosa-dosanya gak mengalir kepada mereka. Namanya kesesatan, karena Nabi mengatakan man da'a ila dhalalah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim min awzarihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ahli bid'ah mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, ketika kita membantah ahli bid'ah, menasehati umat Islam, jangan Anda ikut Ustadz fulan, jangan Anda baca buku-bukunya fulan, jangan Anda subscribe YouTube-nya fulan. Itu memotong dosanya dia kan? Iya, sehingga semakin sedikit yang mengikuti kesesatannya, semakin sedikit dosanya juga semakin sedikit. Tuh, dilihat dari sisi itu baik ya. Ya, cuman lagi orang kalau beragama dengan perasaan, yang dilihat itu ya yang diutamakan perasaan, bukan dalil. Kesian, ya, antum bantah dia, antum luruskan dia, kesian, antum menjatuhkan martabatnya dia. Loh, gimana sih? Ya memang itu konsekuensinya. Ya, konsekuensinya kata para ulama, ahlul bid'ah la karamata lahum. Ahlul bid'ah itu tidak ada kehormatan pada mereka. Tokoh-tokohnya yang dimaksud ya. Kita dari tadi membahas membantah ahli bid'ah maksudnya siapa? Tokoh-tokohnya, bukan awamnya. Kalau awam-awamnya, ya tetap kita berlemah lembut dengan mereka, karena mereka statusnya apa? Awamul muslimin, cuma ikut-ikutan saja, gak tahu ilmunya. Mereka disesatkan oleh tokoh-tokoh ahli bid'ah itu. Gak tahu mereka, enggak saja. Justru mereka adalah target dakwah kita. Justru yang kita benci adalah tokoh-tokohnya yang punya pengaruh kepada umat, yang punya pengaruh kepada kaum muslimin. Ini yang kita jauhkan umat manusia, kaum muslimin dari orang-orang seperti itu. Bisa dipahami ya, Pak? Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagian orang ketika kita membantah kesesatan seorang dai, kesesatan seorang ustaz, mereka mengatakan tadi sudah kita baca. Mereka mengatakan, Ustaz, semua orang itu pernah bersalah. Wajar, manusia itu tempatnya salah. Maka nggak usah lah membantah ini. Kan manusia itu tempatnya
salah. Kullu bani Adam khata'. Maka apa jawaban kita jemaah? Benar, semua orang salah. Tapi apa yang kau maksud dengan kesalahan ini? Apakah kesalahannya pada perkara-perkara yang boleh khilaf di dalamnya? Atau salahnya dia pada perkara-perkara yang tidak boleh khilaf di dalamnya? Sudah ya? Ya. Harus dipertegas, jangan digabiah-uyah semua Bani Adam salah. Jadi salahnya apa sih? Kemudian siapa yang salah ini? Jangan digabiah-uyah. Ya, ini sudah kita sampaikan. Baik. Ya. Di sini disebutkan tentang ahli sunnah itu punya mizan. Ahli sunnah itu punya timbangan untuk menilai seorang dai, untuk menilai seorang ustaz, untuk menilai sebuah organisasi, sebuah pergerakan, lembaga dakwah, apapun itu. Ahli sunnah itu punya timbangan. Timbangannya apa? Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salaf. Jadikan itu sebagai timbangan antum untuk menimbang segala sesuatu yang ada. Ya, antum ingin menimbang Ustaz fulan, apakah dia ini di atas kebenaran atau kebatilan? Gunakan timbangan ini. Organisasi ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan? Gunakan timbangan itu. Ya. Nah, sebagian orang timbangannya itu timbangan-timbangan yang nggak jelas, timbangan ngawur. Apa timbangan dia? Hawa nafsunya, perasaan, ikuti kata hatimu. Beragama ikuti kata hati, ya sesat. Iya, hancur. Beragama ikuti kata hati enggak? Beragama ikuti dalil. Dengan apa yang dipahami oleh pemahaman, dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Padahal hati ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu, hati kita, jiwa kita itu senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan. Kalau mengikuti kata hati, ya hanya ikut yang sesuai dengan hati. Cari ustaz yang memang cocok dengan hatinya. Ini cocok saya sama ustaz ini. Kenapa? Iya, dia ini rokok boleh katanya, musik boleh, riba boleh, apa lagi? Apa biasanya suka-suka sama? Pacaran boleh. Bukan memang ini cocok saya sama ustaz seperti ini, mengikuti kata hati. Kalau yang ustaz yang jenggotan itu, yang kemarin itu, wah, nggak cocok bias. Sidik-sidik haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Agama itu jadi kaku. Islam itu kok jadinya ribet banget. Islam jadinya kok serem gitu. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, jadi serem. Padahal berjuta-juta manusia menjalankan Islam sebagaimana Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya happy aja mereka. Happy aja mereka. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsumu, itu yang menyebabkan kau anggap Islam ini menjadi Islam yang serem katanya, Islam yang gelap katanya. Enggak. Itu timbangan yang ngawur, menimbang sesuatu dengan hawa nafsu. Sebagian orang menimbang seorang ustaz, seorang dai, sebuah organisasi ditimbang di atas kebenaran atau tidak, ditimbang dari banyaknya followers, ditimbang dari banyaknya pengikut, banyaknya jumlah. Ada seorang ustaz kalau ngisi kajian itu penuh jamaah, sampai keluar, sampai embong gede, ya. Macet. Kalau kedatangan ustaz ini macet semuanya. Sudah menjadi event yang besar, pengajian akbar yang luar biasa. Maka orang melihat dengan
banyaknya jumlah pengikut jamaah ustadz ini, berarti dia ini di atas kebenaran. Kok bisa di atas kebenaran? Iya, followersnya banyak. Gak cuma ketika di masjid saja pengajian jamaahnya banyak. Cek di Instagramnya. Cek di Instagramnya, biro followersnya. Oke. Lihat YouTube-nya dia yang official. Berapa subscribernya? Banyak jutaan. Berarti apa? Ini di atas kebenaran. Itu timbangannya teman. Ya, timbangannya seseorang di atas kebenaran dengan apa? Jumlah followers. Maka dikatakan oleh para ulama, katakanlah followers yang banyak, mereka semua adalah benar-benar benar. Memang benar pengikutnya Ustadz Fulan ini. Seandainya memang angka-angka tadi itu benar pengikutnya Ustadz Fulan ini, maka itu tidak menunjukkan, bahkan sama sekali tidak menunjukkan kebenaran Fulan ini. Tidak menunjukkan kualitas dakwahnya Fulan ini. Karena namanya benar itu tidak diukur dari banyaknya atau sedikitnya jumlah followers. Jangan dibalik. Oh, yang banyak itu nggak benar. Oh, berarti yang sedikit ini benar. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Doktrinnya orang-orang yang ikut pergerakan bawah tanah, teroris-teroris ketika ingin merekrut anggotanya, itu menggunakan ini, menggunakan ucapan ini. Yang benar itu yang sedikit. Kenapa? Hurubal. Jadi ngajinya itu cuma 3 orang. Didoktrin dengan doktrin-doktrin teroris, Khawarij, ngajinya cuma 3 orang. Dengan alasan apa? Islam itu global, terasing. Kita terasingkan ngaji 3 orang, 4 orang di sini. Ini nggak apa-apa. Memang yang hak itu segini. Ente segitu karena sesat. Beda. Maka jumlah tidak menjadikan ukuran seorang itu di atas kebenaran atau tidak. Nah, bahkan pernah kita sampaikan, justru ada kecurigaan jemaah. Ketika seorang dai memiliki followers, memiliki pengikut yang banyak, itu justru kita menaruh kecurigaan. Apakah dakwahnya dia ini benar ataukah tidak? Kenapa demikian? Karena kalau memang benar-benar dia ini adalah ahlus sunnah, berdakwah sesuai dengan sunnah, kontennya itu adalah konten-konten yang memang telah digariskan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah, seharusnya dia itu pasti memiliki musuh-musuh dan seharusnya dia itu dimusuhi. Tapi ini enggak jamaah. Saya nggak tahu siapa. Mungkin ada, katakanlah ilustrasi seorang ustaz. Disebut Ustadz Sunnah katanya. Saya juga nggak tahu kriteria Ustadz Sunnah ini apa dari orang-orang. Jenggotan, ingkang itu sudah tidak beri Ustadz Sunnah. Saya nggak tahu apa ininya kriterianya. Tidak maksudnya orang awam itu melihat dulu Ustadz Sunnah itu. Iya jenggotan sama ingkang mungkin. Wallahu a'lam. Katakan ada seorang ustaz, ilustrasi, dia ini digemari oleh banyak kalangan, yang umat Islam dari berbagai macam sekte senang sama dia, mau Khawarijnya, mau Syiahnya, mau Jahmiyahnya, mau Jamaah Tabligh, mau Ikhwanul Muslimin, mau Sufi, senang kabeh sama Ustaz Fulan ini. Bahkan orang kafir senang sama Ustaz Fulan ini. Ketika melihat Ustaz Fulan ini, curiga gak tuh? Gimana orang kafir kok bisa senang sama dia? Gimana orang Syiah kok bisa senang sama dia? Curiga tuh. Jadi ini sunnah. Tapi kok orang kafir sampai senang? Tapi kok sampai bukan 1, 2, banyak orang yang senang sama dia. Dan dakwahnya adem. Gak ada yang kepanasan dengan dakwahnya Fulan ini. Curiga gak tuh? Curiga ya. Ternyata setelah dicek, iya yang dibahas akhlak. Nanti bahasnya akhlak. Seneng banget, Pak Puan. Bahas tentang tauhid, jelaskan kepada umat bagaimana tauhid yang sebenarnya. Peringatkan mereka dari
dari bahaya syirik. Katakan kepada orang-orang Nasara bahwa Allah tidak beranak, Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada ahli bid'ah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Katakan kepada orang Khawarij haram memberontak kepada penguasa, haram mencaci maki penguasa. Hilang enggak followersnya? Hilang, yakin bisa. Hilang subscribernya itu jadi paling 1K. Dari 1M jadi 1K. Iya. Followersnya di Instagram anjlok. Iya, kemudian pengajiannya juga sepi. Bahkan dia mungkin diusir dari temannya aja, Pak. Itu kayak gitu ya, memang itu resiko. Bukan kita nyari-nyari kayak gitu, enggak. Terus anak cukup Instagramnya cuma 1K saja, anak gak mau nambah lagi. Kenapa? Karena harus sedikit. Enggak. Pak Pak ya, dilihat dari kualitas dakwahnya, bukan dari jumlah followers. Nah, ada lagi yang menimbang dakwah dari seorang ustadz itu dianggap dakwahnya baik karena dia itu sukses menyadarkan banyak orang melalui kisah-kisah inspiratif yang dia kisahkan. Bukan dengan kisah-kisah yang sahih di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang para sahabat, para ulama-ulama, bukan. Tapi dia ngarang-ngarang kisah yang fiktif. Tujuannya adalah untuk supaya manusia mengambil ibrah dari kisah tersebut. Sudah, jadi kalau kajian isinya itu cerita-cerita saja. Menceritakan saya begini, kemudian guru saya pernah mengalami begini, kemudian dia ngarang kisah-kisah sendiri begini dan begini. Orang-orang yang ketika mendengarkan pengajiannya senang, karena memang tabiat manusia itu senang diceritani, jangan. Kan gitu, ada orang-orang anak senang sama Ustaz Fulan. Kenapa? Dia itu metodenya itu dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita, enak. Daripada Ustaz Fulan itu kayak sekolah metodenya. Dijelaskan rukun la ilaha illallah 1, yaitu dia harus berilmu tentang la ilaha illallah. 2, harus yakin tentang waduh ke sekolah. Nah, kalau Ustaz Fulan cerita kisah-kisah. Baik, jangan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada manusia melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dengan cara menceritakan kepada mereka cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang tidak ada asal-muasalnya, bahkan dibumbui dengan bumbu-bumbu yang dusta. Apalagi kalau sufi, tasawuf, paling senang sama kisah-kisah itu. Kisahnya wali-wali itu, dan kisahnya itu bikin orang itu berdecak kagum. Iya. Ada, kita pernah baca kisah, ada seorang wali katanya, wali Majduh. Tahu ya? Ya. Ada wali Majduh. Tahu wali Majduh? Apa? Gitu. Dikisahkan bahwa sang wali ini, dia itu ketika azan berkumandang, dia itu masih tetap main musik atau nyanyi-nyanyi lah, atau dia masih tetap minum khamr. Minum khamr dia. Sama orang-orang ditegur, kau ini katanya wali, kenapa kalau ada azan kok nggak sholat ke masjid, nggak berangkat ke masjid? Maka diceritakan bahwa orang yang mengatakan tadi itu dibenamkan di ketiaknya sang wali. Dibenamkan di ketiaknya sang wali. Ternyata katanya dia melihat Ka'bah. Dia melihat Ka'bah di situ. Kemudian khamr yang saya minum ini, kau melihatnya sebagai khamr, tapi begitu sampai di kerongkonganmu berubah menjadi zam-zam. Zam-zam lagi langka sekarang zaman. Iya. Gara-gara pandemi ini zam-zam langka. Tapi kalau orang gila, wali Majduh tinggal minum khamr sudah jadi zam-zam.
Dikisahkan ada seorang wali. Dia ini pernah mengeluhkan, pernah di ronsen sama dokter. Sama dokter di ronsen. Kemudian ketika di ronsen X-ray ya, ronsen dia. Ya, ketika di X-ray sama dokter, dokternya kaget. Kemudian bertanya kepada sang wali itu, "Kemana jantungmu? Kenapa kau bisa hidup tanpa jantung?" Kaget dokternya, ada manusia hidup tanpa jantung kan? Gak ada jantungnya. Kemana jantungmu? Kata sang wali, "Jantungku aku titipkan kepada baginda Rasulullah." Jantungku aku titipkan kepada Rasulullah. Itu anak baca itu di FB atau di mana itu? Anak baca itu kisahnya di Instagram atau mana? Tak baca komentarnya orang-orang, kan banyak itu ratusan ribuan yang komentar itu. Tak kira nyelaku apa? Membantah kesesatan ini. Ternyata enggak. Masya Allah. Tabarakallah. Itu kualitasnya umat kita jemaah. Dengar kisah kayak gitu dipuji, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para ulama. Ada yang membantah, ada yang meluruskan. Jangan percaya dengan kisah-kisah dulu ini. Ada, cuma segelintir, lebih banyak yang Masya Allah. Iya, banyak kagum. Ini namanya al-qasas, tukang kisah. Ada ustaz-ustaz yang model ceramahnya itu tukang kisah. Benar, bisa menarik orang dari maksiat menuju tobat. Jadi kisah-kisahnya itu bisa menarik orang dari maksiat menuju tobat. Tapi tetap metode dakwah seperti ini itu bukan metode dakwah yang dibenarkan. Sama seperti musik, dakwah melalui musik. Meskipun bisa menyadarkan orang dari maksiat, meskipun bisa mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, tetap berdakwah lewat musik bukanlah dakwah salafiyah, bukanlah dakwah yang dibenarkan. Nggak bisa. Ya, karena kita hanya dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja. Dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tidak memunculkan metode-metode dakwah yang baru. Ya. Para jemaah, kita lanjutkan lagi tentang al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Membantah anil bid'ah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang bapak benar. Tadi yang ghibah sudah Anda sampaikan belum? Sudah ya? Oke. Itu bukan termasuk ghibah, karena kita tahu ghibah ada yang dibolehkan. Siapa yang bisa nyebutin 6 ghibah yang dibolehkan? Sering dan berulang-ulang kan Pak Saudara? Bukan. Seorang penyair pernah mengatakan, al-fathu laisa bil ghibatin fi sittatin. Membicarakan aib seseorang itu bukan termasuk ghibah pada 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang terzalimi. Yang kedua, mustaftin, orang yang minta fatwa. Yang ketiga, mu'arif, orang yang memperkenalkan. Yang mu'arif, orang yang memperkenalkan. Yang keempat, muhadzir, orang yang mentahdir, memperingatkan dari bahaya orang lain. Yang kelima, mujahir, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dan yang keenam, wa man talaba li'ana li izalatil munkar, yaitu seseorang yang minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang ada. Poin yang sedang kita bahas di sini adalah yang keempat, muhadzir, mentahdir, memperingatkan, baik dalam masalah agama ataupun masalah dunia, jemaah. Berdasarkan dalil Nabi SAW, Nabi SAW pernah ditanya tentang
dua orang yang melamar Fatimah bintu Qais. Jadi ada seorang sahabiah wanita, dia dilamar oleh dua orang lelaki. Ya, wanita ini namanya Fatimah bintu Qais, bukan Fatimah anaknya Rasulullah, bukan. Ada dua orang pria yang melamar. Yang pertama namanya Abu Jahal, yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilamar, tapi dia bingung mana yang tak terima. Minta nasihat kepada Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, amma Abu Jahal fala yadhul asa an atiki. Adapun Abu Jahal, ini diperingatkan Fatimah ini. Adapun Abu Jahal, dia itu tidak pernah meletakkan tongkat, tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Maknanya apa? Mukulnya keras. Maknanya mukulan. Diperingatkan kepada Fatimah, hati-hati. Abu Jahal ini wonge keras. Tungkatnya itu mancep menjadi terus. Direkon kurang ajar. Wa amma Muawiyah fasu'nukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia orang miskin, gak punya harta. Maka kemudian Fatimah disarankan untuk menikahi siapa? Tadi yang dimarahin sama Nabi gara-gara membunuh orang la ilaha illallah, Usama. Nabi menyarankan agar Fatimah menikah dengan Usama bin Zaid. Iya. Ini kata para ulama, masalah cuma masalah pernikahan, dan itu masalah duniawi, masalah rumah tangga, dan berkaitan dengan satu orang saja, yaitu Fatimah. Tapi boleh memperingatkan seseorang, boleh menyebut nama seseorang, memperingatkan dari orang tersebut. Apalagi kalau masalahnya masalah agama, maslahatnya buat maslahat umat, lebih boleh lagi. Maka harusnya lebih boleh lagi. Maka syaratnya dua. Bolehnya ghibah dalam hal ini adalah yaitu ada maslahat baik duniawi atau maslahat agama. Yang maslahat duniawi atau maslahat agama, dan itu terang-terangan dia lakukan. Ya, contoh misalnya ada kawan Anda, dia itu berbuat kesalahan. Kesalahannya dia adalah dia minum khamar secara sembunyi-sembunyi, ya, dia minum khamar secara sembunyi-sembunyi. Maka antum ketika ingin meluruskannya, menasihatinya, boleh nggak di depan umum? Nggak boleh, harus ya sembunyi-sembunyi, karena kesalahan dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada teman antum atau siapa itu yang dia ini melakukan kesalahan dan kesalahannya itu dia sebarkan, minum khamrnya bukan sembunyi-sembunyi di kamar, tapi dia jadi model iklannya khamr. Berarti dia ngajak orang untuk minum khamr, maka diingkari secara terang-terangan. Ini cuma khamr. Kita sedang bahas tentang penyimpangan, kebid'ahan, kesyirikan. Kalau ada orang yang berbuat bid'ah secara pribadinya dia, maka dinasihati secara empat mata. Tapi kalau ternyata tokohnya dan orang yang tokoh ini, ustadz ini, ketika dia melakukan bid'ah, maka resikonya ada yang mengikutinya enggak? Ada yang mengikutinya. Maka batangnya itu juga harus terang-terangan. Tuh, makanya kata para ulama, mengingkari ustadz itu lebih keras daripada mengingkari orang awam. Seorang ustadz ketika melakukan kesalahan, pengingkarannya harus lebih keras daripada ketika orang awam melakukan kesalahan. Kok bisa jemaah? Ayo, karena seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, ketika dia melakukan kesalahan, maka kesalahan ini dikhawatirkan akan dijadikan contoh sama pengikutnya, punya pengaruh dia. Tapi kalau pengikutnya yang salah, ya wis, tak ono sing kaya sapa gitu.
Kalau seorang ustadz yang salah, dan berapa banyak di antara kita pernah mendengar dulu waktu rame-rame itu, ya inti kenapa kau ikut demo? Ini kenapa kau ikut turun ke jalan, ikut berdemonstrasi? Ustaz pulang yang kok itu dalilnya jemaah. Katanya kenapa kau ikut demo? Kok ikut turun ke jalan? Kok ikut mencela, mencaci maki penguasa? Ustaz pulang yang kok. Dalilnya apa? Ustaz pulang. Iya. Nah makanya ketika seorang ustaz melakukan kesalahan, entah itu dia mencela penguasa di medsos, mencaci maki pemimpin kaum muslimin di medsos, diingkari dengan keras. Harus diingkari dengan keras. Kenapa? Untuk memutus mata rantai pengikutnya tadi, agar pengikutnya tidak meniru kesesatan sang ustaz. Oke, paham di sini jemaah? Ya, maka nggak usah apa-apa. Ada sebagian orang ya. Nah, kita lanjutkan lagi ghibah itu. Ikan masalah duniawi ya. Seperti misalnya antum di ruangan ini. Ya, antum di ruangan ini. Saya katakan kepada antum bahwa ada fulan. Saya nggak nunjuk nama saya ya di sana. Ada fulan. Saya tahu dia ini adalah orang yang positif COVID Omikron. Maka saya peringatkan kepada Anda para jamaah untuk tidak duduk sama fulan, untuk tidak dekat-dekat sama fulan. Fulannya hadir loh ya. Fulannya hadir di situ. Ada fulannya di situ. Saya peringatkan kepada Anda, jangan dekat-dekat sama fulan, jangan duduk sama fulan. Saya yang memperingatkan seperti itu. Reaksi Anda bagaimana? Ustaz, jangan gitu, Ustaz. Gitu? Gimana reaksi Anda? Antum berterima kasih kepada anak atau anak antum bully? Ini masalah-masalah duniawi. Boleh antum bilang jangan dekat-dekat fulan. Antum bilang sama anak Anda, kalau punya teman-teman yang buruk, biasanya sama anak itu tombol, bilang kayak antum bilang sama anak Anda, ojo main sama ini ya. Iya, jelek dia itu, nakal. Jangan main sama dia, main sama fulan saja. Itu hibah kan? Hibah, tapi hibah yang dibolehkan. Tuh, sudah berjalan dari zaman antum dulu masih kecil, sudah berjalan kayak gitu. Gak ada masalah. Ya, tahu-tahu begitu ada ustaz di takdir, sudah kebakaran. Hibah, gak boleh hibah ngomong iya. Nah, ini karena mengikuti perasaan orang-orang yang anti terhadap takdir. Ketika kita memperingatkan manusia dari kesesatan fulan, sebagian yang lain mengatakan, Ustaz, jangan kau merendahkan, menjatuhkan kehormatan fulan, Ustaz fulan itu. Dengan kau mentahdir dia, meluruskan kesalahannya, Anda sedang menjatuhkan kehormatan fulan. Maka saya balik lu, kebalik mas. Harusnya Anda lebih memprioritaskan kehormatan Allah dan Rasulnya daripada kehormatan Ustaz fulan. Bukankah kehormatan agama ini lebih layak untuk antum jaga daripada mempertahankan kehormatan Ustaz fulan? Kenapa kok kebalik sekarang? Kehormatan Ustaz fulan harus lebih dijaga daripada kehormatan agama, daripada kemurnian agama yang sudah dikoyak-koyak sama Ustaz fulan ini tadi. Ya, dibongkar, dijungkir balikan pemahaman ini sama mereka. Ya, karena tadi dasarnya mereka sudah tidak beragama ini dengan apa yang sudah berjalan di tengah para salaf. Mereka beragamanya adalah dengan hawa nafsu. Ya, dan yang terakhir di antara syubhat mereka menuduh kita, kalian ini kok sukanya gibahin orang, semuanya antum salah-salahkan. Sekarang antum berbicara tentang fulan, mentahdir fulan. Kemarin antum mentahdir fulan. Kemarin antum mentahdir Ustaz fulan. Nginginannya Ustaz fulan. Engkau menes apa mana? Besok siapa lagi? Nanti fulan. Akhirnya semua
antum takdir, semua inti takdir, inti tok yang benar. Ada tujuannya itu? Ya. Maka dijawab oleh para ulama, coba lihat yang realistis. Coba lihat kenyataan yang ada. Yang kita takdir, yang kita jauhkan umat dari, yang kita jauhkan kaum muslimin dari orang yang kita takdir, memang orang-orang yang tersesat, dan kesesatannya kita jelaskan dengan bukti. Ya. Pernah tahu Pak Kumis yang mengatakan Wahabi gajinya 1.500? Ya? Ya. Kita mentangdir dia dengan bukti ya. Dengan bukti. Juga Pak Krempeng yang pernah duduk sama dia. Kan? Ya, kita takdir umat, kita jauhkan umat dari dia dengan bukti. Ya, semua memang kita peringatkan. Belum lagi yang ini, yang hafalannya katanya pojok kanan kiri atas bawah depan belakang. Kita peringatkan umat juga untuk tidak mengambil ilmu darinya. Semuanya untuk takdir. Tidaklah kita mentakdir mereka karena memang mereka memiliki penyimpangan. Pernahkah antum melihat ahlu sunnah mentakdir orang-orang yang tidak punya penyimpangan? Menang-menang orang-orang ditakdir gitu. Jangan ngambil ilmu dari fulan. Kenapa? Semoga saya ngambil ilmu dari gitu. Karena yang kayak gitu nggak ada. Ulama-ulama yang mentakdir ahli bid'ah, yang di luar sana, yang mentakdir ahli bid'ah seperti Salman Al-Auda. Kenapa Salman Al-Auda? Aqil Al-Qarni, tahu? Pengarang itu apa? La Tahzan, Muhammad Al-Arifi. Itu semua diperingatkan oleh para ulama dengan bukti. Ini buktinya, dan ini bantahannya. Dengan bukti, nggak ada di para ulama jangan ambil ilmu dari Syekh Fulan. Wah, Syekh kenapa? Yang penting jangan ambil ilmu sudah. Jangan ambil ilmu dari Ustaz Fulan. Kenapa? Ustaz pojok urutan. Ini nggak ada jadi. Pasti dijelaskan buktinya apa. Ya, ibarat seperti ini ya, orang-orang tadi yang mengatakan semua salah, itu yang benar. Itu ibarat seperti misalnya ada seorang dokter atau tim medis datang ke masjid ini. Antum semua yang ada di sini di-PC-kan satu-satu, tes, di swab semua. Setelah itu muncul hasilnya, kata dokternya, antum yang ada di sini semuanya positif. Dengan bukti tes PCR-nya. Ada orang tadi yang baperan mengatakan, dok, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Semua ini COVID kan di sini. Bingung dokternya. Nah, saya ini cuma meningkat hakikat, bukan saya yang ngasih virus COVID kepada dia. Tuh, dan hikmahnya COVID ini juga jamaah. Anda lihat orang-orang yang di bidang medis sama dengan yang di bidang dakwah. Saya ketika melihat komentarnya orang-orang ini, wah, ini dokter sukanya mengcovidkan. Persis seperti ucapan orang, ustaz sukanya membid'ahkan. Sama, dokter juga dituduh suka mengcovidkan orang. Ketika dites semua PCR ini dan semuanya positif, salahnya dokter nggak? Dokternya salah nggak? Nggak salah. Atau yang permisalan lain aja, mungkin sebagian antum juga ini sama dokter ya mungkin ya. Nah, juga belengkak sama dokter ya, kok lihat wajah-wajahnya kok. Oke, ada seorang apa? Dia ini menggerebek suatu tempat hiburan malam. Ya, ada aparat gerebek razia narkoba tempat hiburan malam. Ya, apa kayak kafe, diskotik gitu kan? Ya. Kemudian semuanya nggak boleh keluar. Biasanya kan memang di ini ya, di stop semuanya nggak boleh keluar. Diperiksa semua kantongnya, ya. Terus dites urin ya kan? Ya, dites kencing, urinnya dites ada. Setelah semua orang yang hadir di situ, yang ada di situ dites semua urin, kemudian terbukti bahwa semua orang yang ada di situ positif pemakai narkoba semuanya. Dites urin semuanya positif pemakai narkoba.
Datang orang tadi yang pakai perasaan, ya Pak Polisi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Semua orang yang ada di sini tahu vonis pakai narkoba semua. Sedangkan tahu tok yang nggak pakai narkoba begitu ya. Ya, ini cara ngawurnya mereka dalam berpikir. Semua itu ditimbang dengan perasaan, tidak ditimbang dengan dalil. Ya, maka pelajari hal-hal seperti ini, insya Allah kita beragama ini dengan timbangan yang jelas, tuntunan kita jelas, agama ini jelas. Nabi mengatakan taraktukum ala al-bayda, aku tinggalkan agama Islam ini kepada kalian dalam keadaan jelas, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya yang mestinya gelap, justru kata Nabi terang benderang seperti siangnya. Jelas agama ini, tidak ada kesamar-samaran. Cuma kitanya saja yang memang kurang memahami agama ini. Sehingga ketika melihat fenomena-fenomena yang ada, kita gegabah menimbangnya dengan hawa nafsu, menimbangnya dengan akal, tidak kita timbang dengan dalil-dalil yang ada. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Kemarin Pak Mutfi bilangnya jam 11. Coba ya, gak ada yang nanya kan? Gak usah, pas jam 11 itu. Hah? Gak ada. Ya, nah, coba. Iya, makanya ketika kita katakan takdir itu dengan bukti, sesuatu yang memang itu layak untuk ditakdir dengan kesalahan yang tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Ya, perhatikan masalah yang sudah kita sebutkan tadi. Dia mentakdirnya dalam masalah apa? Apakah dalam masalah yang memang ada toleransi di dalamnya ataukah tidak? Ternyata yang ditakdir hanya masalah penerimaan dana. Ya, ada yayasan yang wallahu a'lam yayasan ini dituduh yayasannya ahli bid'ah ngasih dana. Iya, nah yang menerima dana-dana ini semuanya ditakdir, dicap sebagai ahli bid'ah semuanya. Baik, kalaupun dana dari ahli bid'ah ini memang ini yayasan ahli bid'ah, kemudian diberikan kepada kita, apakah maknanya kita juga jatuh dalam ahli bid'ah, jatuh jadi ahli bid'ah? Nah, bisa saja menerima dari orang-orang kafir. Nabi diundang makan sama orang kafir, makan nggak Nabi? Kalau enggak keracunan Nabi gimana? Ya kan? Nabi keracunan gara-gara makan sama orang Yahudi. Ini bukan orang kafir, ahli bid'ah. Katakan memang benar ahli bid'ah yayasan ini ngasih dana kepada ahli sunnah. Terus kemudian berubah ahli sunnah jadi ahli bid'ah. Ini mereka ini yang menerima dana ditakdir semuanya. Apakah ini permasalahan khilaf yang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya? Tidak. Itu mereka kencang di situ. Ya mereka juga ahli bid'ah. Iya, karena konsepnya apa? Konsep memahami bid'ahnya sudah salah. Nerima dana jadi ahli bid'ah sudah salah. Kalau ahli sunnah yang sejati ketika mentakdir orang-orang yang memang katanya manusia dia ini dari sunnah, ketika ditakdir dengan bukti-bukti yang jelas dan juga dalam perkara-perkara yang tadi tidak boleh ada khilaf di situ. Tidak ada ustaz mentakdir karena dia qunut subuh. Ada? Jangan ngambil ilmu dari fulan ya. Kenapa? Dia itu qunut subuh. Ada gitu? Ada. Kalau ada yang gitu, nah ini yang bid'ah ini yang mentakdir ini. Yang ahli bid'ah yang siapa? Yang mentakdir, bukan yang ditakdir. Jangan ambil ilmu dari fulan. Kenapa? Dia itu apa namanya? Kalau tasyahud nggak menggerakkan jarinya. Oh, kok menjadi permasalahan. Ya jelas ya, dalam perkara-perkara yang nggak boleh ada khilaf itu. Jangan mengambil ilmu dari fulan. Kenapa? Karena dia mencaci, sukanya mencaci maki penguasa di medsos. Oh iya, karena memang itu ciri pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, itu menurut Allah. Cukup. Baik, kita akhiri. Wallahu ta'ala. Salam. Masih ada berapa pertemuan sebelum Ramadan?
Ini kita kurang satu tema, insya Allah sudah selesai pembahasan kitab ini, meskipun ya secara ringkas, maksudnya kesimpulan saja, nggak semua yang kita baca dari kitab ini. Tinggal satu pertemuan di pertemuan yang akan datang, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Di antara pilar dakwah salafiyah adalah tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.